teman-teman, kita memiliki soal rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini merupakan rangkaian paralel. Dari rangkaian paralel ini, kita diminta untuk menentukan nilai I1 dan I2 dan membuktikan hukum Kirchhoff 1 yang berlaku dengan rumus I sama dengan I1 tambah I2. Dengan keterangan tegangan atau V sama dengan 10 volt, R1 atau hambatan sama dengan 5 ohm, R2 5 ohm, dan R3 5 ohm. Mari kita jawab. Baik, yang pertama yang akan kita cari adalah hambatan total paralel dari R2 dan R3-nya. Dari ini. Rumus dari hambatan total paralel adalah 1 per RP dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Karena dari soal tersebut yang memiliki bentuk paralel adalah R2 dan R3-nya. Lalu P R2-nya adalah 5 ohm tambah R3-nya juga 5 ohm. Selanjutnya 1 tambah 1 sama dengan 2 per 5 ohm. RP sama dengan 5 per 2 ohm. RP sama dengan 2,5 ohm. Jadi dapat kita gambar ulang menjadi di sini 5 ohm, di sini 2,5 ohm dengan R2 tambah R3. Sini R1 tetap 10 volt I. Selanjutnya yang akan kita cari adalah hambatan totalnya dari seluruh rangkaian tersebut yang sudah kita gambar ulang. Hambatan total atau RT memiliki rumus dari R1 tambah RP. Ini juga bisa disebut sebagai RP dari paralel. Kemudian R1-nya memiliki nilai 5 ohm tambah RP-nya atau R2 tambah R3 memiliki nilai 2,5 ohm. Jadi R totalnya adalah 7,5 ohm. Kemudian dari hambatan total tersebut kita akan menghitung nilai dari arus totalnya atau I. Hitung arus total atau I. Kita menggunakan rumus ohm, hukum ohm. Ohm
dengan rumus V sama dengan I kali R. R di sini maksudnya R total ya teman-teman. Total. Mana V tadi sama dengan 10 volt. Rumus hukum Ohm ini juga bisa diubah menjadi I sama dengan V per R total. Dari rumus I sama dengan V per R total sama dengan V tadi 10 volt per R total tadi 7,5 ohm jadi 4:3 sama-sama dibagi 2,5 ya teman-teman, menjadi 1,33 ampere. Lalu setelah kita mendapat arus total, kita akan mencari nilai dari I1 dan I2. Rumus dari I1, karena nilai dari R2 dan R3 yaitu sama-sama dengan nilai 5 ohm, maka kita akan mencari perbandingan dari R2 dan R3 dengan rumus kan jika I1 itu berada satu jalur dengan R2, maka perbandingan R2 per R2 tambah R3 kali 4:3 dari nilai arus total I yaitu 1,33, kita mendapat 5:10 kali 4/3. Ini masih bisa disederhanakan menjadi 1:2, kemudian dikalikan menjadi 4:6. Kemudian 4:6 masih bisa disederhanakan menjadi 2:3 menjadi 0,67 ampere. Tada. Selanjutnya, jika sudah mendapat I1, kita akan mencari I2. I2-nya sama, namun di sini R3 karena sejalur dengan R3. R3 banding R2 tambah R3 4/3. Bisa juga 1,33 ya teman-teman, karena sama nilainya. 5:10 kali 4/3 masih bisa disederhanakan 1:2 sama dengan 4/6 maaf teman-teman, bisa disederhanakan menjadi 2/3 sama dengan 0,67 juga, karena arus yang kita terima dari R1 sama dengan 5. Jadi di R2 juga 5 yang searah dengan I1, begitu juga di I2 di R3-nya 5 ohm. Maka bandingnya merupakan 1:1. Hanya nilai yang kita terima di sini sama-sama 0,67. Nah, setelah kita mendapat arus dari I1 dan I2, kita akan menyatakan bahwa hukum Kirchhoff juga termasuk di dalam soal tersebut. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa I masuk sama dengan I keluar. I keluar sama dengan I1 tambah I2.
Lalu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I sama dengan I1 tambah I2. I yang kita dapat tadi adalah dengan nilai 4/3 ampere atau 1:33. Lalu I1 yang kita dapat 2/3 ampere tambah 2/3 ampere. Jadi penyelesaiannya I sama dengan I1 tambah I2. Jadi soal ini menyatakan bahwa hukum Kirchhoff termasuk ke dalam soal tersebut, atau kita bisa membuktikan bahwa soal tersebut berhubungan dengan hukum Kirchhoff pertama. Mungkin segitu saja dari saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Baik teman-teman, kita memiliki soal rangkaian listrik juga. Ini adalah rangkaian listrik paralel yang memiliki keterangan E1 sama dengan 18 volt, E2 sama dengan 10 volt, R2 sama dengan 4 ohm, R3 4 ohm, R1 4 ohm. Sebenarnya awalnya yang dibuat di sini hanyalah I3, namun saya menambahkan I1 dan I2 agar memudahkan pekerjaan kita. Kita diminta untuk menerapkan konsep hukum Kirchhoff 2 untuk menentukan arus dari I3. Mari kita kerjakan. Nah, sebelum kita masuk, kita diharapkan untuk tahu terlebih dahulu hukum Kirchhoff kedua. Apa sih hukum Kirchhoff kedua? Menurut hukum Kirchhoff kedua, jumlah aljabar tegangan secara vektoris pada suatu loop tertutup adalah 0. Inilah loop. Mulai dari sini dia akan berputar bentuk loop. Dan begitu juga yang ada di loop kiri. Bentuk loop. Bahwa tegangan pada sumber yang menyatu pada suatu rangkaian adalah sama dengan jumlah tegangan pada tiap elemen pada rangkaian tersebut. Hal tersebut bisa dimatematiskan dengan menyatakan bahwa sigma V sama dengan 0. Baik teman-teman, kita akan mengerjakan loop 1 terlebih dahulu, atau loop yang ini, atau bisa kita sebut juga loop yang bagian kiri saja ya. Oke, yang pertama kita akan kerjakan loop 1 atau kiri. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu V1 tambah R 4 ohm tambah VR 4 ohm sama dengan 0. Oke. Dari mana sih rumusnya ini? Rumus minus V1 diambil dari jumlah dari E1 tersebut. E1 tersebut bisa dinyatakan sebagai V juga ya teman-teman. Lalu VR 4 ohm bisa diambil dari sini karena arus yang pertama kali dilewati adalah R1-nya terlebih dahulu sebelum ke R3. Lalu ada rumus VR 4 ohm juga diambil dari R3-nya teman-teman. Oke, lanjut. Diubah jadi minus 18 tambah I1
kali 4 ohm tambah dalam kurung I1 tambah I2 dalam kurung 4 sama dengan 0. Kemudian 11 tambah 4 I1 tambah 4 I1 tambah 4 I2 0 minus 18 tambah 8 I1 tambah 4 I2 sama dengan 0. Nah, sebelum itu kenapa si R3-nya ini atau si dari VR4 di sini menjadi I1 tambah I2? Dikarenakan dari rangkaian ini R3-nya tersebut menerima 2 loop. Nah, dari 2 loop tersebut R3 sudah pasti akan menerima dari I1 dan juga dari I2, teman-teman. Jadi saya menambahkan I1 tambah I2 kali 4 ohm. Dari sini 4 ohmnya dan rangkaiannya, teman-teman. Jadi setelah itu saya turunkan kembali minus 18 tambah 4 I1 tambah 4 I1 tambah 4 I2 sama dengan 0. Minus 18 tambah 8 I1 tambah 4 I2 sama dengan 0. Itu untuk loop yang sebelah kiri ya, teman-teman. Kita akan masuk ke loop sebelah kanan. Loop 2 atau kanan. Kurang lebih sama, namun kita ambil data-data yang ada di sebelah kanan seperti ini. Ini, teman-teman. Ini minus V2 atau E2 juga bisa, teman-teman. Minus dari minus V2 tambah I2 kali 4 tambah I1 tambah I2 kali 4 sama dengan 0. Lalu minus 10 dari voltnya di atas tambah 4 I2 tambah 4 I1 tambah 4 I2 sama dengan 0. Lalu minus 10 tambah 8 I2 tambah 4 I1 sama 0. Bisa dipindahkan juga, teman-teman, menjadi 4 I1 tambah 8 I2 karena kita akan melakukan eliminasi. Teman-teman bisa memilih yang bagian mana dari I1 atau I2 yang akan kita eliminasi. Saya memilih mengeliminasi dari I1-nya. Oke. Eliminasi I1. Nah, ini bisa kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, ini bisa disebut persamaan kedua. Oke, lanjut. Karena di sini I1 dan dari persamaan 1 dan persamaan 2 berbeda, kita
akan mengalihkan persamaan yang kedua dengan perkalian 2 kali 2. Oke, lanjut. Minus 18 tambah 8i1 tambah 4i2 sama dengan 0. Jadi minus 20, 8i1, 16i2 sama dengan 0. Kita eliminasi. Di sini i1 nya sudah habis. Lalu 0. 4 kurang minus 16 sudah pasti minus 12i2. Minus 18 ditambah 20 kurang minus 20 sama saja dengan minus 18 tambah 20, itu 2. Kita pindahi 2-nya, i2 sama dengan minus 2. Coret, i2 sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. Lalu jika sudah dapat dari i2 nya, teman-teman bisa memilih dari mana kita ambil persamaannya untuk metode substitusi, dari persamaan 1 atau persamaan kedua. Jadi kita tinggal memasukkan saja nilai dari i2 yang telah kita dapat. Substitusi ke persamaan ke 1. Saya memilih persamaan 1 ya teman-teman. Minus 18 tambah 8i1 tambah 4i2 sama dengan 0. Minus 18 tambah 8i1 tambah 4 kali 1/6 dari nilai i2 nya sama dengan 0. Lalu minus 108/6 tambah 8i1 tambah 4/6. Dari mana kita dapat 18 ini bisa berubah jadi 108/6? Karena kita ingin menyamakan persamaan yang ada di sini sama 0. Minus 108 minus 108 tersebut dikurangi 4, jadi minus 104/6 ditambah 8i1 sama dengan 0. Kita pindahi i1 nya, minus 104/6 sama dengan minus 8i1. Coret, habis. Minus 8 nya pindah, sama dengan juga seperti perkalian juga, menjadi 104/48. Ini kali 6 ya teman-teman, 1. Jadi 26/12, karena kita sederhanakan lagi. 26/12 ini juga bisa menjadi 13/6 ya teman-teman. 13/6. Itu ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah berhasil mendapatkan I1 dan I2, kita akan mencari nilai I3. Mana nilai I3 itu sama dengan nilai dari I1 tambah I2, karena loop tadi I3 berada di tengah-tengah loop antara I2 dan I1. Oke, lanjut. Jadi kita tinggal melakukan perubahan nilai. I1 sama dengan tadi 26/12 tambah 1/6.
kita samakan, jadi 12 tambah 12 jadi 26 tetap, jadi 28 per 12 kita sederhanakan menjadi 7/3. Mungkin segitu dari jawaban dari saya untuk nomor 4. Terima kasih dan sampai jumpa.